Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita bisa melaksanakan perkuliahan hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya yang mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, amin. Saya hormati Bapak Ceceng Salamuddin sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Yang saya hormati dan saya cintai teman-teman semuanya, baik yang ada di daring, di luring, ataupun teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang akan membahas materi mengenai inovasi pendidikan perspektif merdeka belajar. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hinda Iklima dengan nomor NPM 222148. Di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya yaitu ada Teh Ulfa Siti Fauzia dan juga Teh Megawati. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian inovasi pendidikan. Inovasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu innovation yang berarti pembaruan atau perubahan. Kata kerja innovo berarti memperbarui atau mengubah. Inovasi adalah perubahan baru untuk perbaikan, berbeda dari perubahan sebelumnya atau perubahan sebelumnya yang disengaja atau direncanakan. Inovasi pendidikan menurut Ibrahim pada tahun 1988 adalah inovasi untuk mencapai masalah pendidikan. Oleh karena itu, inovasi pendidikan dapat dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau sekelompok orang masyarakat dalam bentuk intervensi atau penemuan baru atau penemuan new formal yang digunakan untuk mencapai pendidikan berupa gagasan, objek, dan metode untuk menyelesaikan tujuan atau masalah pendidikan nasional. Mungkin itu adalah pengertian tentang inovasi pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan, hal-hal yang memperbarui inovasi pendidikan, tujuan inovasi pendidikan dan cara pencapaiannya, serta materi tentang contoh-contoh pelaksanaan inovasi pendidikan perspektif merdeka belajar yang akan disampaikan oleh Saudari Ulfa Siti Fauzia dan Megawati. Kepadanya saya persilakan. Masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pertambahan penduduk. Ketiga, meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Dan kelima yaitu kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang membangun. Yang keenam yaitu belum mekarnya alat organisasi yang efektif. Lalu di sini ada C, hal-hal yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu efisiensi. Program inovasi yang dilaksanakan harus mempertimbangkan unsur efisiensi. Efisiensi lebih cenderung pada optimalisasi penggunaan waktu dibandingkan dengan produk yang dihasilkan atau yang diharapkan. Oleh karena itu, program inovasi yang dirancang sebisa mungkin dapat dilaksanakan sesuai kurun waktu yang disediakan. Yang kedua, kebermanfaatan. Inovasi tidak dapat hanya mempertimbangkan atau menyalurkan hasrat ide orang atau sekelompok orang, tetapi juga harus memperhitungkan faktor kemanfaatan yang diperoleh. Sebagai contoh, di suatu sekolah dibutuhkan fasilitas pendukung KBM di kelas, yaitu
produk bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang ketiga, keterlibatan. Program-program inovasi yang akan digulirkan melibatkan banyak pihak, di antaranya adalah pihak penerima. Program-program inovasi yang akan digulirkan melibatkan banyak pihak, di antaranya adalah pihak penerima. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya sosialisasi dan difusi inovasi kepada calon penerima atau pengguna. Keempat, kebergunaan. Pertimbangan kuantitas pengguna atau siswa terhadap program inovasi harus dikedepankan. Program inovasi yang dibuat itu lebih banyak berguna untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, ataukah menyangkut kegunaan bagi orang lain atau pihak lain yang kuantitasnya lebih banyak? Tujuan inovasi pendidikan dan cara pencapaiannya. Tujuan inovasi pendidikan. Tujuan utama dari inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Jadi, keseluruhan sistem perlu ditingkatkan agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan yang direncanakan mengharuskan adanya perincian yang jelas tentang sasaran dan hasil yang ingin dicapai, yang dapat diukur untuk mengetahui perbedaan keadaan sesudah dan sebelum inovasi dilancarkan. Dan tujuan inovasi adalah efisiensi, relevansi, dan efektivitas mengenai sasaran jumlah anak didik yang sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, waktu, dan jumlah sekecil-kecilnya. Selanjutnya yaitu cara pencapaiannya. Yang pertama, mengejar ketertinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia semakin sejajar dengan kemajuan iptek tersebut. Selanjutnya, mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang luas seperti TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Contoh-contoh inovasi pendidikan dalam perspektif Merdeka Belajar. Pertama, model top-down. Model top-down yaitu model inovasi pendidikan yang dibuat atau diciptakan oleh atasan dan ditujukan kepada bawahan. Misalnya, inovasi-inovasi yang diciptakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan. Selanjutnya yaitu model bottom up. Model bottom up adalah model inovasi pendidikan yang diciptakan dari bawah untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Contohnya adalah inovasi sekolah dan guru untuk mendukung pembelajaran di sekolah dan di ruang kelas, seperti yel-yel dan penghargaan atau reward.